Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan, yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-19. Dikatakan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara, tema kita hari ini ialah mengenal lebih dekat pribadi Rasul Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes, nama ayahnya ialah Zebedeus dan nama ibunya bernama Salome, dan ia memiliki saudara kandung yaitu Yakobus yang juga menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dalam Injil, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, yang berarti saudara guru, yang berarti berwatak keras dan kasar. Saudara, Yohanes dalam bahasa Yunaninya ialah Yohanes. Namanya berarti Tuhan yang memberikan karunia, atau Tuhan Allah adalah berkat. Ia berasal dari Galilea, termasuk keluarga yang cukup kaya terpandang. Ia memiliki kapal penangkap ikan dan beberapa anak buah yang menolongnya dalam bisnis perikanan. Ketika dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, Yohanes adalah yang paling muda, mungkin baru berumur 15 atau 20 tahun, dan menjadi murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Saudara, Yohanes adalah salah satu dari 3 murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi mata beberapa peristiwa penting dalam pelayanan Yesus. Yang pertama, ada membangkitkan putra Yairus, di mana Yohanes diajak Yesus ke atas ruangan itu untuk melihat suatu peristiwa yang besar. Yohanes juga diajak Yesus ke atas bukit di mana peristiwa transfigurasi terjadi, di mana Yesus bertemu langsung dengan Elia dan Musa saat itu. Dan juga bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, dan banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Saudara, Yohanes dikenal sebagai murid yang setia dan dikasihi Yesus, sehingga selalu berada dimanapun Yesus pergi di dalam pelayanannya. Yohanes juga ada ketika Tuhan mau disalib. Ia mengikuti Tuhan Yesus di malam sebelum penyaliban itu. Yohanes juga masuk ke dalam rumah imam besar saat Yesus diadili. Bahkan Yohanes ada bersama saat Yesus disalibkan, dan Yesus meminta Yohanes untuk menjaga dan memelihara ibunya, yaitu Maria. Saudara, Rasul Yohanes dipercaya oleh Tuhan untuk menuliskan 5 kitab di Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan saudara, Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang setia mengikut Tuhan. Sejarah mencatat bahwa Yohanes pernah digoreng di dalam minyak mendidih di kota Roma. Tetapi karena Tuhan masih memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi, di mana ia masih tetap hidup sekalipun ia digoreng hidup-hidup. Dan akhirnya dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Dan pada saat berada di sanalah ia mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga ia dapat menuliskan kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, atau sekarang di wilayah Turki. Dan ia adalah satu-satunya rasul
yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Dan kemudian dia meninggal pada usia 98 tahun dan menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggal dalam usia tua. Saudara, kalau kita membaca Injil yang ditulisnya, maka kita mendapati inti dari pengajaran Rasul Yohanes ini ialah sangat menekankan tentang kasih Allah. Yohanes menjelaskan bagaimana kasih Tuhan begitu besar kepada manusia. Misalnya, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Juga saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, jelas sekali Rasul Yohanes sangat menekankan bagaimana kasih Allah yang menyelamatkan manusia, bagaimana Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi manusia. Saudara, Yohanes sangat menekankan agar manusia menyadari kasih Allah yang besar dan datang kepada Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita pelajari dari tokoh Yohanes ini? Saudara, kita bisa belajar seperti Yohanes, yaitu dia mau setia sampai akhir hidupnya. Ia tidak mengeluh sekalipun banyak kesulitan dan masalah yang ia hadapi. Ia tetap setia mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, inilah yang Tuhan mau di setiap kita, agar kita pun mengikut Tuhan dengan setia apapun yang kita alami saat ini. Sekalipun sulit dalam usaha, sakit badan kita, mari kita tetap setia, sebab kita sudah mendapatkan yang paling berharga, Kristus, Juru Selamat hidup kita. Mari kita juga belajar seperti Yohanes yang mau belajar mengenal Tuhan dengan lebih mendalam, yang mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu penuh kasih, baik, pengampun, dan setia. Yohanes begitu dekat dengan Yesus. Saudara, ini yang Tuhan mau di setiap kita, agar hidup kita pun sebagai anak-anak Tuhan dekat dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu saudara, mari kita belajar seperti Rasul Yohanes, menjadi murid yang setia dan belajar supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami supaya hidup kami, Tuhan, boleh belajar seperti Rasul Yohanes yang setia mengikut Engkau dalam segala keadaan. Bahkan belajar untuk mengenal Engkau secara benar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan sepanjang hari ini, tiap langkah kami, biar Tuhan boleh menyertai dan menolong kami. Kami yang begitu lemah, berikan kami kekuatan dan pertolongan. Yang sakit, Tuhan jamahlah dan Tuhan pulihkan keadaan kami. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan masalah ekonomi, biar Tuhan juga yang menolong, campur tangan, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Tuhan, kami datang pagi ini membawa beban hidup kami kepada Engkau Allah yang berkuasa dan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.